mereka ini intisabnya langsung kepada para nabi, keturunannya Nabi A, keturunannya Nabi C. Subhanallah, orang ahlul kitab ini mayoritas nabi dari mereka semuanya. Jadi kalau merangkai silsilah nasab itu rata-rata mereka larinya ke keturunannya para nabi. Ya paling tidak sejahat-jahatnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, meskipun beliau sendiri mereka yang lain itu 11 itu tidak satu ibu, tapi kan nasab tetap ke ayah, tetap nasab ke ayah. Memang tidak seibu, tidak satu ibu dengan Nabi Yusuf, tapi kan tetap Yahuda dan yang lain itu tetap apa? Anaknya Nabi. Masya Allah, anaknya Nabi. Nah, oleh Allah bilang laisu sawa'a. Tapi orang ahlul kitab ini tidak semuanya tercela, tidak. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Dari ahlul kitab ini ada sekelompok orang, meskipun itu minoritas karena kemarin sudah kita baca ya, hanya minoritas. Ada sekelompok orang qa'imah yang memang kemudian yatluna ayatillah. Mereka ini berdiri dalam kebenaran. Mereka punya perilaku yang terpuji, yang baik, selalu membaca ayat-ayat Al-Quran ana al-lail, di tengah malam, waktu-waktu malam. Ditambah lagi wahum yasjudun, mereka ini selalu sholat. Memang biasanya kalau sholat ini rata-rata disebut dengan kata sujud, karena identitas di dalam sholat itu apa? Sujudnya itu. Sama kayak aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat pada Tuhannya itu adalah waktu sholat. Kita ini paling dekat dengan Allah itu di waktu sholat ya. Di waktu sholat itu adalah yang terdekat. Makanya fa'aksiru, kalau di dalam sholat ini kapan? Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyak di dalam sholat itu untuk sholat, untuk doa. Faqaminun ayyustajaba lakum wahum yasjudun, sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang sholat, sama dengan kita sudah. Yu'minuna billah wal yawmil akhir, kemudian ada sifat terpuji yang lain, mereka adalah orang yang iman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah ini tetap harus beriringan. Kalau mau disebut sebagai orang baik, ya ini syaratnya, harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Ternyata sifat-sifat terpuji lainnya dari ahlul kitab, mereka selalu amar ma'ruf dan selalu nahi munkar. Ditambah lagi wa yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba cepat-cepat dalam urusan kebajikan-kebajikan. Ada ahlul kitab yang kayak begitu. Nah, kalau yang berlomba-lomba dalam kebajikan-kebajikan ini mesti wa ulaika humus sholihin, mesti mereka termasuk golongannya orang-orang soleh. Gimana gak soleh? Setiap kebajikan mereka berlomba-lomba, cepet-cepetan. Sholat berjamaah, cepet-cepetan. Ingin dapat sholat berjamaah, ingin ada di saf pertama, sedekah, bersegera. Namanya sudah bersegera di dalam al-khairat ini, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah wa yusari'una fil khairat, maka Allah menyebut wa ulaika minas sholihin, adapun mereka ini termasuk orang-orang soleh. Kalau sudah masuk orang soleh, kena doa terus sudah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, salam sejahtera atas kami dan terhadap hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Meskipun ahlul kitab pun kita doakan tiap hari kalau dia sudah termasuk orang soleh, dari orang Yahudi ya, dan orang Nasrani yang kemudian mereka beriman, kemudian bersegera dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian rajin sholat malam, rajin baca Quran. Wah, kalau begitu ya termasuk orang-orang soleh. Bahkan waliyun min awliyaillah, bisa jadi salah satu wali dari wali-walinya Allah itu dari mereka sudah kalau minas sholihin, kayak Abdullah bin Salam dulu sahabat. Makanya nazalat hadhil ayat ini sebenarnya juga turunnya ketika ada ahbarul Yahud qala li Abdullah bin Salam
wailihi minal ladzina aslamu minal yahud ma amana bi Muhammadin illa syiraruna falau kanu khiyaruna ma taraku dina abaihim. Dulu pembesar pendeta-pendetanya orang-orang Yahud itu kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Salam dan yang lain yang memeluk agama Islam, kemudian dikatakan gak ada yang iman sama Muhammad itu dari komunitas kita kecuali mesti itu orang paling jahat di antara kita. Kalau dia itu orang baik katanya, kalau mereka ini orang baik, gak mungkin lah meninggalkan agama nenek moyangnya. Karena sudah mengalihkan ya, nggak mungkin iman sama Muhammad gitu ya. Maka turun firman Allah ini ya, ini untuk membela Abdullah bin Salam dan teman-temannya yang memeluk agama Islam. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Sementara kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ya mesti oleh Allah akan disimpan, oleh Allah akan didata, masuk di dalam data Allah, tidak akan disia-siakan, tidak akan dizalimi. Namanya kebaikan akan kemudian akan terlihat. Tapi kalau statusnya masih tetap kafir, mengimani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, kebaikan kayak apapun tidak bernilai. Loh, kalau begitu Allah zalim, tidak zalim. Zalim itu kalau dinisbat seseorang dianggap merusak orang lain, haknya orang lain, itu namanya zalim. Tapi kalau hak-haknya sendiri masa zalim? Kayak saya punya barang-barang saya sendiri, kemudian saya buat sendiri, kemudian saya ganti, saya rusak, saya bikin apa ya, baru disebut zalim. Enggak disebut zalim. Tapi kalau orang lain bikin sesuatu kemudian kita rusak, kemudian kita ganti tanpa izinnya dia, ya berarti kita zalim. Tapi kalau itu milik kita, apapun namanya milik kita, mau kita apain ya terserah kita ya, nggak bisa disebut zalim. Nah, orang-orang yang kemudian melakukan kebaikan dari mereka ya tetap oleh Allah tidak akan disia-siakan sudah kebaikannya. Fala yukfaru. Kenapa? Fa innallaha syakirun alim. Fa innallaha wallahu alimun bil muttaqin. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengetahui siapa orang-orang yang takwa. Min khaiman termasuk diantaranya orang yang bertaqarrub dengan kebaikan itu man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'a wa qala ana jalisu man dzakarani wa anisu man syakarani wa muti'u man ata'ani. Ini termasuk kalau namanya kebaikan-kebaikan bertaqarrub kepada Allah dengan apapun. Kalau dia bertaqarrub kepada Allah hanya dengan apa? Sejengkal, hanya dengan sejengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Kalau ada orang kemudian mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Bahkan kalau ada orang bertaqarrub kepada Allah terus-menerus mendekat kepada Allah, maka Allah selalu membersamai dia. Ana jalisu man dzakarani. Saya ini adalah teman duduknya orang yang selalu mengingat saya, kata Allah. Maka ini termasuk keistimewaannya ahlul kitab, diantaranya tidak semuanya ahlul kitab kemudian memusuhi Rasulullah. Ada, meskipun itu hanya sebagian kecil, tapi mayoritas ya memang begitu, sehingga disebut oleh Allah duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dimanapun mereka berada, yang zalim-zalim ini, yang tidak mau mengimani Nabi Muhammad, oleh Allah kemudian disangsi. Dimanapun mereka berada, tinggal di bumi, dimanapun semuanya, mesti mereka akan mengalami kehinaan, merasa tidak nyaman, tinggal di bumi manapun. Nah, itu tidak bisa enjoy, tidak bisa diterima oleh semua pihak, kecuali ya kalau ada yang nyaman itu berada di satu daerah, mesti ada hablum minallah dan juga ada hablum minan nas. Kemudian Allah juga menyebut dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Kenapa sanksi terhadap mereka begitu besar? Ya karena dulu mereka kufur
terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka dulu suka membunuh para nabi, sampai dihitung jumlahnya itu sekitar 300 nabi mati di tangan mereka. Masya Allah ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu terjadi ya karena itu sebuah kemaksiatan mereka. Maksiat ini bahaya ya, namanya termasuk bentuk maksiat. Maksiat ini kalau dibiarkan kecil menjadi besar, kemudian setelah besar terus bermaksiat, lama-lama bisa berubah pada kufur. Apalagi kalau nggak punya adab, melampaui batas. Hati-hati kalau nggak punya adab. Adab ini penting. Saya masih ingat kalau ngaji sama Syekhina itu ketika membahas tentang Fir'aun, kenapa Fir'aun itu kemudian nggak bisa masuk Islam, padahal sudah bukti-bukti sudah jelas. Bukti-bukti apa? Sudah jelas. Tongkat sudah sedemikian rupa, sebuah mukjizat, kemudian dari tangannya Nabi Musa, Masya Allah, nampak kayak apa, tapi tetap gak punya iman karena terlalu maksiat dan melampaui batas. Tapi kalau penyihir, kenapa kemudian kok bisa masuk Islam? Penyihir itu bisa masuk Islam hanya karena dalam sisi penyihir itu ada nilai baiknya, nilai plusnya. Nilai plusnya penyihir itu dia ini punya akhlak, punya sopan santun. Makanya ketika sudah siap adu tanding Nabi Musa dengan penyihir, itu loh kok masih sopannya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma nahnul mulkun. Musa, mohon maaf, Nabi Musa dulu yang mau melempar apa kami dulu yang melempar? Itu kan sopan santun itu. Orang punya sopan santun itu kadang oleh Allah ditunjukkan, dikasih hidayah. Qalu imma antulqiya wa imma nahnul mulkun. Nabi Musa dulu yang melempar apa kami dulu yang melempar? Nabi Musanya tambah sopan, katanya Nabi Musa kalian dulu sajalah yang melempar. Masya Allah. Tapi ketika sudah ditanding kemudian mereka kalah, ini mereka sujud iman, semuanya iman, percaya kepada Nabi Musa. Kenapa kok bisa hatinya menerima? Tadi itu punya adab. Tapi kalau Fir'aun, Masya Allah ya, kalau Fir'aun itu ketika Nabi Musa datang kemudian berdakwah kepada Fir'aun, malah Fir'aun bilang